僕の恋愛にはタイムリミットがある。それは人よりずいぶん短い。だからダラダラと愛し合ってる暇はない。夏の打ち上げ花火みたいに、僕がそのことを知ったのはまだ8歳だった頃だ。Di sebuah rumah sakit, terlihat seorang gadis kecil bernama Mayu sedang memeriksa temannya Takuma yang sedang sakit layaknya seorang dokter. Jantung Takuma pun berdegup kencang karena hal itu. Mayu pun menggodanya untuk melepaskan bajunya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melihat Takuma yang malu karena hal itu, Mayu pun terus menggodanya. Lalu muncullah kembang api yang mengalihkan perhatian mereka. Mereka melihat kembang api itu dari atap gedung rumah sakit. Takuma yang tak mau kehilangan momen itu mencari orang tuanya untuk melihat kembang api bersama-sama. Takuma yang melihat orang tuanya berbicara dengan dokter pun tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Ia hanya bisa mematung mendengar vonis dokter yang mengatakan ia memiliki kelainan pada jantungnya. Bahkan ia seperti mendapat vonis hukuman mati karena dianggap sulit baginya untuk bisa melewati usia 20 tahun dengan kondisi ini tanpa donor jantung. Mayu yang ternyata berada di sana pun hanya bisa menangis mendengarnya. 治る見込みはないってことですか。拓磨はあと何年ぐらい生きられますか。拓磨君の心臓はBahkan setelah hari itu, dokter terpaksa mengikat Takuma di kasurnya agar tidak terjadi sesuatu karena Takuma tergolong anak yang aktif. Membuat orang tuanya bersedih melihat hal itu. Bahkan Mayu yang ternyata anak dari dokter yang merawat Takuma pun terlihat marah pada ayahnya. Ketika Takuma sudah membaik, ia mendatangi Mayu di bukit kecil di dekat rumah sakit. Mayu terlihat mencari semanggi berdaun empat untuk membuat permohonan. Meskipun ia tak menjelaskan pada Takuma permohonan apa yang akan ia minta, Takuma membantunya mencari semanggi dan berharap ia bisa memohon untuk menjadi astronot dan akan menikahi Mayu dan hidup bahagia bersamanya saat dewasa nanti. Namun saat Takuma menemukan semanggi berdaun empat, Mayu mendorongnya. Mayu dengan tangisnya memohon pada dewa untuk kesembuhan Takuma agar mereka selalu bisa bersama selamanya. 僕と結婚しよう。楽しいじゃない。二人ともきっと。ちゃん、あった。たくまを殺さないでください。ずっとします。お願い。まゆちゃん。なんだ。Mayu dan Takuma kini telah dewasa. Mereka kini adalah siswa kelas 3 di SMP yang sama, bahkan mereka satu kelas. Terlihat Mayu sedang dimarahi oleh gurunya karena selalu bergantung pada Takuma. Selepas jam olahraga, Mayu dengan sengaja disiram oleh temannya, membuat bajunya basah dan menjadikan tembus pandang. Takuma yang melihat itu menutupi Mayu dengan jasnya lalu memberi pelajaran pada temannya. Mayu yang terkejut pun sampai harus menampar Takuma untuk menghentikannya, takut hal buruk terjadi padanya. Di UKS sekolah, Mayu memarahi Takuma karena hal itu bisa membunuhnya. Lalu Takuma memeluk Mayu dan menciumnya. Ternyata selama di rumah sakit untuk perawatan rutinnya, Takuma berencana meninggalkan Mayu karena tak ingin melihat Mayu terus bersedih karena kondisinya. 大好きなマユ。マユと別れよう。マユの頭の中はいつも僕は僕が生きているうちに。 Bahkan Takuma berencana masuk SMA Shido, salah satu SMA yang menerapkan sistem asrama. Orang tuanya pun menolak karena khawatir dengan kondisinya nantinya. Bahkan ibunya sampai meminta Mayu untuk membujuk Takuma membatalkan keputusannya. Di hari kelulusan, Takuma yang telah diterima di SMA Shido menemui Mayu. Namun, Mayu terlihat mengikhlaskannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Takuma. Takuma yang sebenarnya mencintai Mayu hanya bisa bersedih dengan keputusannya. Di upacara penerimaan siswa baru di SMA Shido,
Terlihat Takuma diantar ke orang tuanya meski mereka sempat menentangnya. Tetapi hal mengejutkan terjadi saat kepala sekolah mempersilakan murid teladan dengan nilai tertinggi memberi kata sambutan. Murid itu adalah Mayu. Bukannya memberi sambutan, Mayu justru meluapkan amarahnya pada Takuma. Mayu merasa kesal karena Takuma memilih SMA Shido untuk meninggalkannya. Mayu bahkan memanggil guru sampai 10 guru pribadi agar ia bisa masuk SMA Shido. Bahkan ia sampai harus merelakan mengambil kelas memasak dan tata rias agar ia bisa menjadi pengantin terbaik untuk Takuma nanti. Ia memperingati Takuma untuk tidak melupakan janji mereka. Mayu bahkan sampai harus dihentikan oleh guru-gurunya. Bahkan kehebohan itu sampai berlanjut di luar aula sekolah. Disaksikan murid-murid lainnya, Mayu memperingati mereka untuk menjauhi tangan mereka dari Takuma, yang membuat Takuma malu dan meninggalkannya. Takuma! 見つけ、家庭教師10人も雇って猛勉強したんだから。私を見下すなんて1000万年早いのよ。一足お先に結婚できる年齢になったから。忘れたの。子供の頃、そんな私を見捨てようなんて。一応、バカでしょない！ Meski begitu, mereka sulit untuk dipisahkan. Mayu selalu berada di sisi Takuma. Bahkan ia selalu mengantar Takuma ke rumah sakit untuk perawatan rutinnya. Saat akan pulang, secara kebetulan mereka berpapasan dengan Teru. Teru adalah gadis yang memiliki penyakit yang sama dengan Takuma. Mereka bersama dirawat sewaktu kecil dulu. Dan membuat Mayu sedikit cemburu melihatnya. Sejak hari itu, Takuma selalu datang menemani Teru di rumah sakit. Di sekolah, Mayu yang mencari Takuma tak sengaja menabrak siswa bernama Suzuya Ko. Ternyata Ko menyukai Mayu. Ia bahkan memaksa Mayu berkenalan dan membuatnya tak nyaman. Di malam hari, Ko tidak sengaja bertemu dengan Takuma. Ia pun mengajaknya berbicara. Ko yang mengetahui penyakit Takuma memperingati Takuma untuk membiarkannya mendekati Mayu karena Takuma hanya akan membuat Mayu bersedih saat ia harus pergi nanti karena penyakitnya. ちょっと付き合えよ。入学式の日に恋をした子には彼君が死んだら、君が生きているうちに。なんでこの高校入ったんだよ。だったら別れろ。 Keesokan harinya, ternyata Takuma diam-diam masih selalu menemui Teru di rumah sakit. Namun kali ini Takuma dibuat terkejut karena Teru menciumnya. Malam harinya, Takuma yang sedang merenungkan apa yang terjadi di rumah sakit dihampiri oleh Mayu. Di sini Takuma berkata jujur kepada Mayu apa yang terjadi di rumah sakit. Namun hal itu ia lakukan karena tak enak menolak permintaan Teru. Mereka pun sampai harus bertengkar hebat. Mayu yang tersulut emosinya pun memutuskan untuk putus dengan Takuma. Takuma, 私の気持ちなんて全然分かってない。嫌いかって聞かれたら嫌いって答えなきゃいけないの。私たち別れよう。 Ko yang mengetahui mereka putus mulai mendekati Mayu. Ia bahkan membahas penyakit yang diderita oleh Takuma hingga membuat Mayu marah. Bahkan Ko sampai berani memeluk Mayu yang membuat Mayu harus mendorongnya. Sementara di rumah sakit, Takuma yang masih terus datang menemui Teru dikejutkan dengan kabar Teru yang sudah meninggal. Hal ini membuat Takuma merasa sakit di dadanya. Takuma pun melampiaskan amarahnya dengan menantang Ko untuk bertanding lari. Jika ia kalah, ia akan mengikhlaskan Mayu untuk Ko. Namun jika ia menang, Ko harus menjauhi Mayu. Ko yang awalnya menolak tantangan itu karena takut terjadi sesuatu pada Takuma, akhirnya tertarik untuk menerima taruhan yang dikatakan Takuma. Namun sayang, Ko harus kalah dari Takuma. Takuma pun memintanya untuk menepati janjinya sebagai laki-laki. Di asrama wanita, malam hari Mayu dan temannya dikejutkan oleh seseorang yang melempari kaca jendela asrama mereka dengan kerikil kecil. Ternyata itu adalah Takuma yang mengajak berkencan, karena Takuma tidak pernah menerima permintaan putus Mayu. Mereka berkencan di ruang latihan panahan. Di sini Takuma meminta Mayu untuk melakukan hubungan itu.
Meskipun sempat terkejut dan menolaknya, akhirnya malam itu mereka melepaskan semuanya. 前とセックスしたい。たくんやめて。したい。はい。 Beberapa hari kemudian, setelah Takuma dan Mayu mengunjungi makam Teru, Takuma mendapat kabar kalau ia mendapat donor jantung karena seorang pemuda mengalami kecelakaan dan ditemukan kartu donor organ di dompetnya. Pemuda itu koma dan diduga mati otak. Takuma dan orang tuanya pun senang mendapat kabar itu. Namun, Takuma tak tahu kalau ternyata pemuda itu adalah Ko, teman sekolahnya sendiri. Mayu yang mengetahui hal itu pun terlihat bingung. Ia sedih melihat Ko, tapi apa yang terjadi pada Ko bisa menyelamatkan Takuma, orang yang ia cintai. Ia bahkan berusaha menutupinya dari Takuma. Bahkan saat Takuma membatalkan operasinya setelah mengetahui pendonornya ternyata adalah Ko, Mayu berusaha meyakinkan Takuma melanjutkan operasinya, tapi Takuma bersikeras membatalkannya. Ia tak ingin hidup dengan cara mengambil hidup temannya. Karena secara ajaib, Ko menunjukkan harapan untuk hidup. Hal ini membuat keluarganya membatalkan izin pendonoran organ Ko. Mayu bahkan sampai berlutut memohon kepada keluarga Ko untuk tak membatalkan donornya karena Takuma dalam keadaan kritis. Meski begitu, keluarga Ko meminta maaf karena tak bisa melakukan hal itu. Takuma君、聞こえるか？なんだ？交換の心臓、このままじゃたくまが死んじゃう。たくまくんってごめんなさいね。 Setelah membaik, Takuma yang tahu waktunya tak banyak mengajak Mayu menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Meski berusaha mencegahnya, tapi Mayu tak bisa menolak permintaan Takuma. Mereka menghabiskan waktu di taman bermain, mencoba berbagai warna permainan. Meski Mayu sempat khawatir di tengah permainan, tapi mereka terus menikmati waktu mereka. Mereka menikmati matahari terbenam di bukit tempat mereka membuat permohonan di waktu kecil. Takuma meminta maaf kepada Mayu karena ia tak bisa menepati janjinya. Ia juga memberikan jimat keberuntungannya yang ia tulis dari kecil, yang berisi doanya untuk semua orang-orang yang ia cintai, untuk merelakannya ketika ia pergi. Itu menjadi hari terakhir bagi mereka. Takuma akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Mayu yang bersedih pun berusaha merelakannya. Setelah Takuma dikremasi, orang tuanya mengucapkan terima kasih kepada Mayu karena selalu mencintai Takuma selama hidupnya. Mereka memberikan abu Takuma kepada Mayu. Mayu dengan gaun pengantinnya membawa abu Takuma ke gereja untuk menikahinya, untuk mewujudkan impian masa kecil mereka. たくま、悲しいことだよ。もう一度たくまと出会ってもあなたに恋をする。 I Give My First Love to You yang dirilis tahun 2009 menceritakan perjuangan hidup Takuma, anak laki-laki yang menderita kelainan jantung dari kecil, dengan Mayu, gadis setia yang merupakan cinta pertamanya dari kecil. Meskipun saat dewasa, Takuma mencoba untuk menghindarinya karena tak ingin Mayu bersedih saat ia pergi nanti. Namun kegigihan dan kesetiaan Mayu membuat mereka terus bersama hingga akhir hayat Takuma. Sebagai manusia, kita tidak bisa memilih terlahir dengan kondisi seperti apa. Namun itu bukan alasan untuk kita menyesali hidup. Kita harus terus menjalani hidup dengan rasa syukur dan semangat. Karena Tuhan meskipun terlihat tidak adil, tapi Tuhan tidak pernah mengambil satu hal dari hidup kita tanpa memberi satu hal lainnya kepada kita. Kadang kita sering merasa hidup kita kurang beruntung dengan keadaan kita, sehingga kita lupa mensyukuri bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita.
Terima kasih telah menyaksikan video-video dari Natari Movie. Semoga video-video kami dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.